say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Dibuatnya PPT ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit internal yang berjudul penetapan status dan tindakan lanjut pengawasan yang disusun saya sendiri, Syafira Nur Latifah, dengan NIM 2105523014 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang tahun 2024. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada ketentuan umum, ada persamaan BPR dan BPRS, perbedaan kegiatan operasional BPR dan BPRS, pengaturan dan pengawasan bank, pelaksanaan kewenangan OJK, status pengawasan bank terdiri dari 3A. Bank dalam pengawasan normal, B. Status pengawasan dalam penyihatan, dan C. Status pengawasan resolusi. Selanjutnya ada poin pelaksanaan pengawasan BPR, tindak pengawasan, pemberitahuan tertulis dan pengumuman, serta legalitas BPR dan BPRS menurut undang-undang. Yang pertama, ketentuan umum. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas kiral secara langsung. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas kiral secara langsung. Next, lembaga penjamin simpanan yang disingkat dengan LPS adalah lembaga penjamin simpanan sesuai dengan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseorangan daerah, perusahaan daerah, dan pengurus bagi BPR dan BPRS berbentuk dalam hukum koperasi. Selanjutnya, Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah. Dewan Pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum koperasi. Selanjutnya, kewajiban penyediaan modal minimum yang disingkat dengan KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPRS sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat serta peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah. Cash ration yang selanjutnya disingkat dengan CR adalah perbandingan antara aset liquid terdapat kewajiban lancar sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bank bagi pengkreditan rakyat dan ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya, tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang selanjutnya disingkat TKS
adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank pengkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan yang terakhir, peringkat komposit yang disingkat PK adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS. Berikut poin persamaan BPR dan BPRS. BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sederajat. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah sebagai kegiatan usaha dari BPR. BPR juga menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana BPRS menjalankan usahanya. BPR dan BPRS bekerja bersama-sama merupakan jenis bank yang tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, fasilitas pada BPR dan BPRS juga tidak melingkup pelayanan kegiatan valuta asing, simpanan giro seperti cek dan biliet giro, dan peransurasian. Jangkauan BPR dan BPRS terhadap nasabah juga minim dibandingkan bank umum, yakni terbatas pada tingkat provinsi. Berdasarkan kebutuhan yang sederhana, namun karena hal tersebut, BPR dan BPRS juga cenderung lebih cepat dalam memproses kredit atau pembiayaan karena seluruh pemegang keputusan berada di satu wilayah. Selanjutnya, legalitas BPR dan BPRS menurut undang-undang. Pada Bank Pengkreditan Rakyat, menurut hukum undang-undang, berdasarkan keputusan Presiden nomor 38 tahun 1988, jenis usaha BPR masuk dalam ayat 1 pasal 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 1967. Undang-undang ini meliputi aturan untuk bank pasar, lumbung desa, bank desa, bank pegawai, dan lainnya. Selain itu, secara status hukum, pertama kali status BPR diakui dalam Pakto tanggal 27 Oktober tahun 1988. Pakto ini bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Sisi lain dan menurut sejarah, BPR merupakan penjelmaan dan pengembangan dari beberapa lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, Bank Karya Desa atau BKPD, Bank Desa, Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, atau lembaga keuangan sederajat lainnya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, isinya menegakkan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan izin kepada lembaga-lembaga keuangan sederajat seperti ini. Selanjutnya, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut hukum undang-undang. BPRS berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan. BPRS selalu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian diatur Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/DIR/1999 tanggal 12 Mei tahun 1999 mengenai Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.
Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia nomor 34/34/KEP/DIR pada tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/36/KEP/DIR dimuat pada tanggal 12 Mei tahun 1999 dan Surat Edaran BI nomor 34/34/KPPB tanggal 12 Mei tahun 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Berikut poin perbedaan kegiatan operasional BPR dan BPRS. Kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut ini prinsip kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur segala jenis kegiatan bank dan usaha di Indonesia. 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit kepada nasabah. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat BI, sertifikat deposito berjangka. Lalu pada kegiatan usaha bank pembiayaan bank syariah, berikut ini kegiatan usaha BPRS menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. Menjalankan keseluruhan kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI. 2. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. 3. Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Dan yang terakhir, memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional. Berikut poin peraturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut. 1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan atau right to license dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan atau right to regulate yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya, kewenangan untuk mengawasi meliputi 1. Pengawasan bank secara langsung atau on-site supervision, terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk membantu tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terhadap praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Dan 2. Pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction
yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan ini mengatur unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Selanjutnya, kewenangan untuk melakukan penyidikan atau right to investigate, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan atau SJK, termasuk perbankan. Penyidik dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjabat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Dan yang terakhir, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen atau right to protect, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengadu konsumen, dan pembelaan hukum. Pada poin pelaksanaan kewenangan OJK pada sektor perbankan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi pengaturan dan pengawasan pengenaan kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank. Pengawasan terhadap BPR penting untuk dilakukan, mengingat lembaga jasa keuangan ini merupakan penggerak perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menginginkan pinjaman dana dalam bentuk kredit dengan persyaratan dan prosedur yang mudah. Lembaga jasa keuangan, khususnya bank, berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, sehingga perlu diawasi agar pelaksanaan dari fungsi bank tersebut dapat berjalan sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan BPR. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap BPR, Bank Indonesia melakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangkan pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI tahun 8/2026/PBI tanggal 8 November tahun 2006 tentang Bank Pengkreditan Rakyat, BPR harus diperiksa minimal 1 tahun sekali. Kegiatan pemeriksaan lainnya dilakukan tergantung pada sejauh mana suatu bank dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya dimaksud untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan BPR, menggali lebih lanjut permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan action program, serta untuk tujuan lain dalam rangka pengawasan bank secara dini. Status pengawasan bank berdasarkan POJK nomor 5 tahun 2024 ini terdiri atas A. Bank dalam pengawasan normal, B. Bank dalam penyihatan, dan C. Bank dalam resolusi. Jika dibandingkan dengan POJK yang lama, yaitu POJK nomor 15 POJK titik 03 2017, maka status pengawasan bank terdiri atas A. Pengawasan normal, B. Pengawasan intensif, dan C. Pengawasan khusus. Berdasarkan POJK yang lama, bank pengawasan normal dapat berubah statusnya menjadi bank dalam pengawasan intensif atau menjadi bank dalam pengawasan khusus. Sedangkan
pada POJK nomor 5 secara implisit menyatakan bank dalam pengawasan normal dapat berubah statusnya sebagai bank dalam penyehatan. Setelah itu, jika bank tidak dapat disehatkan, maka statusnya bank menjadi bank dalam resolusi. Bagi bank dalam pengawasan normal tetapi membahayakan kelangsungan usaha, namun belum terkategori sebagai bank dalam penyehatan, maka beberapa kewenangan yang dimiliki oleh OJK terhadap bank tersebut yaitu membatasi kewenangan yang dimiliki RUPS atau yang dipersamakan. Dewan Komisaris atau yang setara meminta dan atau memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk mengganti anggota Dewan Komisaris atau yang setara dan direksi yang setara, serta beberapa kewenangan lain, sehingga kewenangan OJK memerintahkan bank untuk melakukan lain-lain yang dianggap perlu oleh OJK. Poin A. Bank dalam pengawasan normal. Yang dimaksud dengan dalam pengawasan normal adalah BPR atau BPRS yang memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan dengan memperhitungkan resiko. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham mengendali dari BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya wajib menyampaikan rencana tindak action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Artinya, BPR atau BPRS mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha BPR atau BPRS semakin memburuk, diantaranya ditandai dengan penurunan modal, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Yang dimaksud rencana tidak action plan adalah rencana yang memuat langkah perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampaknya terhadap kondisi dan resiko keuangan BPR dan BPRS yang disajikan secara periodik. Tata cara penyampaian rencana tindak yang dapat dilaksanakan oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Poin B. Status pengawasan dalam penyehatan. Yang dimaksud dengan penyehatan adalah BPR atau BPRS yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan dengan memperhitungkan resiko. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam penyehatan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria A. KS dengan PK5 selama 2 periode berturut-turut, B. CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%, dan C. Rasio KPMM kurang dari 12%. Penilaian PK5 mencerminkan tingkat likuiditas dan tingkat permodalan BPR atau BPRS yang sangat buruk dan dapat menyebabkan kegagalan usaha. CR rata-rata selama 3 bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS secara harian dalam kondisi tertentu selama 3 bulan terakhir.
yang diperoleh berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan penelitian atau pemeriksa otoritas jasa keuangan. Kondisi tertentu adalah BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan likuiditas yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha BPR atau BPRS. Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS dan hasil pemeriksaan terakhir. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam penyihatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud paling lama yaitu Otoritas Jasa Keuangan dapat menerapkan BPR atau BPRS dalam penyihatan dalam jangka waktu kurang 1 tahun. Penetapan jangka waktu kurang 1 tahun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR dan BPRS. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan pada posisi Maret 2024, diketahui rasio KPMM PT BPR ABC adalah 13%. Berdasarkan laporan keuangan pada posisi April 2024, diketahui rasio KPMM BPR turun menjadi 2%. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PT BPR ABC dalam penyihatan dalam waktu 6 bulan. Apabila berakhirnya jangka waktu status pengawasan dalam penyihatan jatuh pada hari libur, batas akhir jangka waktu status pengawasan dalam penyihatan adalah pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih dalam status pengawasan dalam penyihatan. Dalam hal BPR dan BPRS dalam penyihatan menerima penempatan dana dari LPS. Jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana LPS. BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam penyihatan dalam hal A. Telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilan pilihan. Bagi BPR atau BPRS yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. B. Terdapat setoran modal atau escrow account dari pemegang saham, dan C. Sedang mengimplementasikan rencana tindak penyihatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan menyatakan bahwa BPR atau BPRS memenuhi persyaratan proses penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Bank Pengreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Implementasi rencana tindak termasuk untuk rencana tindak yang sedang berjalan atau revisi. Setoran modal telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Pengreditan Rakyat atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal BPR atau BPRS tidak merealisasikan rencana tindak atau perkembangan kondisi keuangan BPR dan BPRS mengalami pemburukan. BPR atau BPRS ditetapkan sebagai bank dalam penyihatan. BPR dan BPRS dalam penyihatan wajib menyampaikan A.
rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lama 10 hari sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam penyihatan. Dan B. Laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. BPR atau BPRS dalam penyihatan harus A. Menjaga kondisi keuangan BPR dan BPRS sehingga tidak menjadi penurunan aset dan peningkatan kewajiban BPR atau BPRS secara material. B. Mendukung pelaksanaan tingkat LPS berupa 1. Uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPRS secara keseluruhan. 2. Penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPRS. 3. Penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPRS. BPR atau BPRS dalam penyihatan wajib melakukan tindak lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu atas pemerintah Otoritas Jasa Keuangan. Data pendukung untuk melengkapi atau memperbaiki informasi perkembangan kondisi keuangan BPR atau BPRS antara lain A. Laporan keuangan terkini. B. Daftar pihak terkait secara lengkap. C. Laporan neraca harian. D. Rincian aset produktif dan yang dikelompokkan berdasarkan kualitas. Dan E. Informasi dan dokumen terkini mengenai 1. Daftar simpanan nasabah. 2. Daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lambat 10 hari kerja secara tindak diterima lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. BPR atau BPRS dapat dikeluarkan dari status dalam penyihatan setelah memenuhi kriteria A. TKS minimal PK 4, B. CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan C. Rasio KPMM paling sedikit 12%. Penetapan BPR atau BPRS keluar dari status dalam penyihatan memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPRS. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa A. Penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS. B. Penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif dan belum memenuhi ketentuan pihak utama, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Poin C. Status pengawasan resolusi. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam resolusi yang memenuhi kriteria A. Sebelum jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan terakhir, kondisi permodalan dan likuiditas BPR atau BPRS mengalami pemburukan, yaitu 1. Rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2%, dan
CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. 2. Berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, sewaktu-waktu BPRS atau BPRS mengalami penurunan rasio KPMM dan CR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. B. Sampai dengan jangka waktu BPR atau BPRS dalam penyihatan berakhir, BPR atau BPRS belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Atau C. BPR atau BPRS tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS. BPR atau BPRS dalam penyihatan yang memenuhi kriteria sebagaimana BPR dan BPRS dalam resolusi dapat tidak ditetapkan dalam resolusi apabila terdapat setoran modal. Setoran modal telah ditetapkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank pengkreditan rakyat atau peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Pihak utama yang ditunjuk oleh LPS dalam rangka penanganan BPR atau BPRS dalam resolusi dikecualikan dari peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatuhan. Selanjutnya ada tindakan pengawasan. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dalam penyihatan wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Selanjutnya, meminta dan memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. 3. Meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Yang keempat, meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS menghapus bukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modalnya. Selanjutnya, meminta BPR atau BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lainnya. Selanjutnya, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPRS kepada pembeli. Lalu, meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS untuk menyerahkan pengelolaan di seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPRS kepada pihak lain. Dan yang terakhir, meminta dan memerintahkan BPR atau BPRS menjual sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak lain. Masih ada lanjutannya, memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPRS. Lalu memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan LPS saat mengatasi permasalahan BPR atau BPRS. Lalu menunjuk pengelolaan statuter dan memerintahkan BPR atau BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan statuter yang ditempatkan di BPR atau BPRS. Lalu memerintahkan BPR atau BPRS untuk tidak melakukan transaksi tersebut dengan pihak terkait dan pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, membatasi kegiatan usaha tertentu BPR dan BPRS, dan lalu memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPRS dan pihak tertentu
Dan yang terakhir, memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal tersebut telah dikenai sanksi administratif. BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa A. Penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS, dan B. Penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Pada poin pemberitahuan tertulis dan pengumuman, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan A. BPR atau BPRS dalam penyihatan atau dalam resolusi. B. BPR atau BPRS keluar status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi. Pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan kepada BPR atau BPRS. Dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR atau BPRS, dan atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain. Dalam hal LPS, memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari LPS. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPRS mengenai penetapan atau pencabutan larangan penghimpauan dan penyaluran dana. Format pengumuman larangan penghimpauan dana dan penyaluran dana oleh BPR atau BPRS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Penetapan larangan penghimpunan dan penyaluran dana mempertimbangkan permasalahan dan kondisi keuangan BPR atau BPRS, serta dalam rangka perlindungan konsumen atau nasabah. Sebagai contoh, PT XYZ yang ditetapkan dalam penyihatan pada posisi Februari 2024 memiliki rasio KPMM sebesar 10%. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, diketahui rasio KPMM mengalami pemburukan menjadi sebesar 1,5%, sehingga PT BPR XYZ dikenakan larangan penghimpunan dan penyaluran dana oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpauan dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengumuman dilakukan di kantor BPR atau BPRS, pada kantor keseluruhan atau kantor kecamatan di tempat kedudukan BPR atau BPRS yang bersangkutan, situs web BPR atau BPRS, dan atau dapat melalui media massa setempat, antara lain media cetak atau media elektronik. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal tersebut telah dikenai sanksi administratif. BPR atau BPRS dikenai sanksi berupa 1. Penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS, 2. Penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Jika dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administratif dan belum memenuhi ketentuan, maka pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pemilik utama.
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Ini merupakan kata-kata motivasi yang mungkin dapat memotivasi teman-teman. Kendalikan dirimu, bukan orang lain. Mengendalikan orang lain adalah kemampuan, mengendalikan diri sendiri adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya. Kelola harapanmu, perbanyak bersyukur, berterima kasihlah untuk setiap hal kecil dalam hidupmu, maka kamu akan menemukan kedamaian hati. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan, tetap jaga kesehatan, dan salam sukses untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.